Selamat siang para traders emas ataupun gold, salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini dan di mana jam menunjukkan pukul 11 lewat 13.33 menit maksud saya pada hari ini, tepatnya pada hari Jumat 19 Desember 2025 ataupun Friday 19 Desember 2025 di weekend ini ya, di mana juga kita ketahui ini satu minggu ke depan ya, itu menjelang kita Natal. Sudah pasti ini pasti ada jalannya yang bertipe yang panjangnya. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar ataupun di sharing ke teman-teman. Baik, sekarang kita bisa melihat ini di wallpaper ini menunjukkan adanya pergerakan ataupun perbandingannya, kita bisa membandingkannya, yaitu harga emas, silver ataupun perak maupun nilai indeks dari US dollar. Jelas kita ketahui bahwa yang di garis putih ini itu adalah pergerakan dari silver ataupun perak ya. Yang kedua warna kuning ataupun oranye ini itu perjalanan dari harga emas. Lalu yang hijau ini yaitu nilai dolar indeks, dan kita bisa melihat di mana silver sudah melampaui harga emas ya. Itu jelas di atas sekali. Yang kedua itu adalah emas, dan yang ketiga yang paling bawah yaitu US dollar index. Itu seiring berjalannya waktu, adanya pemotongan suku bunga yang makin menderas ya, itu menyebabkan nilai US dollar makin lama ini belakang ini makin itu merendah ya, atau meredup ya nilai US dollar. Dan kita bisa melihat pergerakan grafiknya itu dari atas, dari sebelah kiri yang hijau tadinya melampaui semuanya, maupun silver maupun emas ya, sekarang sudah berbalik ya, di mana nilai US dollar itu paling rendah dibandingkan dengan emas maupun silver ataupun perak. Baik, dan seperti biasa kita akan memulainya dulu dengan harga emas, di mana hari ini mencapai tertingginya dengan angka 4335.86. Itu pun terjadi pada pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan harga terendahnya dengan angka 4309.32 itu berada pada jam 8 lewat 34 menit ya. Dan sekarang pada angka 4318.4. Dan seperti biasa saya membandingkannya dengan harga silver ataupun perak yang berada di baris yang keempat dengan kode XAG USD, di mana harga tertingginya yaitu dengan angka 65.605, sedangkan harga terendahnya dengan angka nominalnya dengan 64.484, dan sekarang berada di harga 65.20 ya. Sedangkan harga emas pada angka 4318. Lalu selanjutnya bagaimana dengan purchasing saya? Kita bisa lihat sekarang itu yang ada di sebelah kanan ya, di mana ini pada tanggal 17 itu masih ada vouchernya di sini ya, dan ini kemarin tanggal 18 ya. Tetap saya masih ada posisi buy 4 ya yang ada pada kemarin juga, dan ini berupa sambungannya. Lalu yang kedua, ini adalah perkiraan saya untuk range yang kecil ataupun normal untuk edisi 18 Desember 2025, di mana indikasi tingginya saya juga mengatakan
dengan angka 4360 sampai dengan 4368 itu terpenuhi karena disebabkan kemarin dia punya tingginya dengan angka 4374,5 ya. Itu jelas ada, dan harga terendahnya pada angka 4305 sampai dengan 4315 ya maksud saya. Itu juga terpenuhi karena itu harga terendahnya dengan angka 4309 ya. Kalau untuk harga beli ya. Jadi jelas ini terpenuhi juga. Dan ini saya juga mengatakan kuncinya ada pada jam 19 ya. Di mana indikasinya apabila pada jam tersebut ada pada angka 4350, itu bisa dipastikan harganya akan naik dan hari ini juga akan naik ya. Tapi nyatanya itu tidak ya. Disebabkan karena pada jam tersebut itu masih di area 4320 ya, sekitaran di sana. Jadi walaupun dia naik, dia akan berbalik lagi. Lalu yang kedua, ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar untuk edisi 18 Desember 2025, di mana indikasi tingginya saya mengatakan dengan angka 4375 sampai dengan 4385 itu nyaris saja tercapai karena dia punya tingginya dengan angka 4374,5 ya. Itu tingginya semalam, sedangkan harga terendahnya itu 4290 sampai dengan 4300 itu perkiraan saya itu tidak ada, disebabkan low-nya ataupun terendahnya hanya mencapai dengan angka 4309 ya. Itu yang ini. Lalu juga kuncinya saya juga mengatakan yang sebelumnya juga, apabila pada jam 19 belum ada tanda ataupun trigger atau pemicunya dengan angka 4350, itu kalau ada naik, kalau tidak ada dia akan berbalik ya. Jadi itu kuncinya, dan rupanya itu benar semua di kuncinya semua. Kata kuncinya ada di situ. Selanjutnya ini adalah detik-detik saat-saat pada saat CPI-nya mau keluar, dan kita bisa melihat ini jam menunjukkan pukul 13 lewat 29 menit 56 detik, yaitu 4 detik lagi dia akan memunculkan data dari inflasi di Amerika ataupun CPI ya, dan kita akan mencoba sama-sama untuk melihatnya. Nah, begitu dia ada muncul langsung naik. Jadi ini disebabkan semua itu CPI-nya itu pada tahunan punya itu memang agak rendah ya dibandingkan bulanan punya. Karena bulanan itu rancu karena ada sebagian data yang hilang ya, dan itu baru diketahui siang hari atau tengah malam ya. Di Amerika kita siang, di kita ini subuh ya. Jadi ketahuannya, jadi semenjak dia naik langsung berbalik turun ya. Karena ada sempat data yang hilang. Dan berikutnya ini adalah cuplikan bahwa dari data CPI-nya kemarin itu year on year-nya 3% menjadi 2,7 ya. Sedangkan dia punya core CPI-nya juga sama 3% menjadi 2,6. Jadi mengisyaratkan itu harga emasnya akan naik dan suku bunganya itu akan turun ya. Itu jelas sekali, makanya dia naik. Kemudian setelah pada jam 23.16 menit ya, ini bisa dilihat, dan saya masih belum mengedit apa-apa, tidak ada editan di sini. Ini pure semua transaksi saya. Ya, saya melikuidasi semua dengan angka 4364 ya, karena sesuai target saya 4365 ya. Jadi semuanya profit ya, lumayan hampir 3.000 ya, 29 sekian ya. Oke. Pada pukul 23.15 menit itu sama ya, bisa dilihat.
Dan ini posisi saya sudah clear ya, clear pada tanggal 18 Desember ya, dengan balance-nya 8501 ya. Jadi jelas ini sudah clear. Lalu pada jam 00.12 ya, saya melakukan satu kali buy ya untuk edisi hari ini 19 Desember 25 ya. Dan ini bisa dilihat ini saldonya berkurang $1 ya, karena di tempat saya itu ada komisinya ya. Jadi sekarang margin saya 8500 dengan modal awal 50 ya, 5.000 ya. Jadi jelas saya sudah bisa WD nanti. Lalu ini adalah rincian dari penjelasannya kenapa perjalanan harga emasnya itu kemarin. Jadi pertama, harga emas itu agak menurun karena datanya yang kurang berimbang atau rancu, ada kehilangan. Ini penyebabnya, kita bisa lihat kedalamannya ya. Kembali lagi turun harga emas ya setelah naik ya. Pertama, harga silver itu mencapai rekor tertinggi dengan angka 6688 pada hari Rabu. Kemudian consumer price ya, jadi inflasinya itu agak mereda di bulan November. Kemudian palladium itu mencapai 3 tahunan punya tinggi. Berikut selengkapnya kita lihat isi kedalamannya. Itu harga emas kembali turun pada hari Kamis ya, disebabkan pasar itu meragukan dengan data-data inflasi yang merendah ya, diakibatkan ada beberapa data yang hilang ya. Itu kita juga belum ada kepastiannya bagaimana datanya hilang yang dimaksud ya, tapi yang ini yang disebutkan. Lalu yang selanjutnya kita bisa lihat inflasi itu turun dengan cepat ya daripada yang kita duga. Jadi sepertinya ada yang hilang datanya, dan ini semacam jenis ada asuransi untuk pembelian ya, seperti ada pesanan ya di dalamnya market ini ya. Dan jelas itu harga emas sebagai alat untuk melindungi ya, jadi itu rentan sensitif dengan adanya inflasi ini. Dan kita lihat inflasi itu mencapai 2,7 ya secara tahunan. Jelas itu sudah sampai target itu dari 3,1 yang kemarin punya ya, data yang kemarin ya. Dan sepertinya agak jauh sekali ya, karena ini datanya berupa data tahunan year on year, jadi bukan month to month ya. Dan kemudian itu adalah alasannya kenapa harga emas kembali lagi turun dengan cepat ya, atau dengan tajam. Dan sepertinya sudah bisa dipastikan itu harga emas itu akan naik diakibatkan oleh suku bunga yang rendah, karena tidak ada hasil dari bunga, beda dengan surat-surat berharga. Dan sepertinya objektivitas yang dari emas itu ditafsir itu bisa sekitaran 4515 sampai dengan angka 5000, kata Peter Grant, itu seorang vice president dan senior analis dari metal, yaitu strategis Janus Metal ya. Itu ada dijelaskan di sini. Dan kemudian harga spot yang berlaku untuk silver itu turun 1,5% menjadi 65,3 ya, dari angka tertingginya 66,88, dan itu di bawahnya ada grafiknya. Dan ini platinum naik 1,2% menjadi 1922, itu lebih tinggi pada kemarin punya 17 tahunan punya tinggi ya. Dan palladium itu naik 3,7% ya.
mencapai dengan angka 1708 ya. Dari kesemua ini adalah sirkus ataupun gejolak dari market ini, dari metal ya, itu sudah biasa bolak-balik ya. Kemudian nah ini sudah habis, dan ini dia punya signalnya juga belum keluar juga, dan ada yang terakhir jam 10 punya, dan itu sudah diedarkan di halaman short ya, bisa kalian lihat ya. Lalu selanjutnya seperti biasa kita akan memulai dengan analisa ya, dimana ini kita akan bergeser ya. Sepertinya di sini, dan tingginya kita juga akan rubah. Dan seperti biasa kita ambil fotonya sebanyak 2 kali ya. Dan perlu diingat signal itu ada di halaman short ya, karena datanya belum muncul. Oke, ini dan sudah ada 2 kali. Pertama kita akan urai ya untuk weekend ini, untuk range yang besar dulu ya, dimana range yang besar untuk edisi 19 Desember 2025 ya, itu indikasi tingginya pertama yaitu dengan angka 4358 sampai dengan 65 ya. Lalu yang kedua untuk rendahnya 4275 sampai dengan 85. Itu indikasi kenapa bisa jauh sekali. Jelas ini adalah weekend, dan perlu juga diketahui seperti biasanya ini menjelang Natal, dan ini kemungkinan adanya profit taking ya. Jadi kita harus mencerna itu namanya profit taking itu. Kalau saya lihat ya, profit taking itu akan diadakan pada pukul 23.00. Jadi kalau sepertinya arahnya jam 23.00 sampai dengan 00 ya, itu tidak adanya profit taking, itu bisa dipastikan harganya akan naik. Dan indikasi dan triggernya itu yaitu dengan angka 4345 ya, itu ada di sana pada pukul 19 ya, pertama indikasi yang pertama ya. Dan ini juga gambaran ini berlaku juga untuk perjalanan yang short ya, ataupun yang normal yang saya sebut ya, untuk edisi 19 Desember 2025 ya. Itu untuk tingginya kalau ini dengan angka 4338 sampai dengan 45. Sedangkan harga terendahnya saya berhitungnya 4290 sampai dengan 4300. Jadi jangan lupa ini ada acara profit taking dulu sekitaran pukul 23.00 sampai dengan 00 ya, juga sama. Dan indikasinya naik itu kuncinya juga ada pada pukul 19 ya, juga sama dengan angka 4345. Itu pemicu yang pertama dulu. Oke, dan sampai di sini dan di akhir perjumpaan. Selamat siang para trader sekali lagi. Selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali tepatnya pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.